pengaduan dari Hotma Sitompul terhadap Hotman Paris. Katanya aku melanggar kode etik advokat. Di dalam pengaduannya antara lain disebutkan karena Hotman Paris dansa dengan cewek cantik. Karena Hotman Paris berenang pakai kolor. Itulah tuduhannya. Katanya itu melanggar kode etik. Saya sangat khawatir kalau saya sampai nggak bisa dansa di Bali, ya gimana dong? Makanya saya lawan. Akhirnya Dewan Kehormatan Peradi menyatakan menolak pengaduan dari Hotma Sitompul. Tidak terbukti Hotman Paris melakukan pelanggaran kode etik. Itu kasus pertama. Jadi nggak perlu lagi saya berenang di Bali pakai jas. Karena dalam pengaduan dari Hotma Sitompul katanya saya berenang dengan wanita cantik pakai baju renang. Emang kalau renang di Bali harus pakai jas atau pakai kimono? Anda bisa menilai apa motivasinya. Jadi ya, pengaduan pertama Hotma Sitompul kalah telak. Sekarang pengaduan kedua, saya mengadukan 4 orang. Kalau yang tadi pengaduan Hotma, kasus kedua Hotman Paris balas. Kan saya pakai teori 3A. Amati, analisa, baru serang. 3A, attack. Kalau mereka kan terlalu cuap-cuap di TV terus. Saya adukan mereka. Dan karena si Hotma Sitompul adalah prinsipal dalam kasus tersebut, bukan sebagai advokat, maka dia tidak ikut dihukum. Yang dihukum adalah pengacaranya. Saya tadi dengar jelas Partahi Sihombing dihukum di diskors, tidak boleh praktek 3 bulan. Sedangkan Muarakarta 6 bulan. Saya ya kalau Tommy gimana tadi? Hah? Disas. Gitu ya? Kalian dengar nggak? Dengar, Aku Bang. kurang dengar deh karena udah keburu kegirawan. Jadi Saudara Partahi, Saudara Muarakarta, Saudara Tommy Sihotan, Anda harus berterima kasih sama saya. Saya tidak pernah melihat Anda masuk TV. Setelah kasus ini gara-gara kepopuleran Hotman Paris, Anda jadi sering masuk TV. Harusnya Anda berterima kasih sama Laimu ini. Ya, nama Anda jadi terangkat. Anda tidak perlu ya. Oke, jadi hari ini ada 2 kasus pelanggaran kode etik yang telah diputus oleh Dewan Kehormatan Daerah Peradi DKI Jakarta. 1, pengaduan dari Hotma Sitompul terhadap Hotman Paris. Katanya aku melanggar kode etik advokat. Di dalam pengaduannya antara lain disebutkan karena Hotman Paris dansa dengan cewek cantik. Karena Hotman Paris berenang pakai kolor. Itulah tuduhannya. Katanya itu melanggar kode etik. Saya sangat khawatir kalau saya sampai nggak bisa dansa di Bali, ya gimana dong? Makanya saya lawan. Akhirnya Dewan Kehormatan Peradi menyatakan menolak pengaduan dari Hotma Sitompul. Tidak terbukti Hotman Paris melakukan pelanggaran kode etik. Itu kasus pertama. Jadi nggak perlu lagi saya berenang di Bali pakai jas. Karena dalam pengaduan dari Hotma Sitompul katanya saya berenang dengan wanita cantik pakai baju renang. Emang kalau renang di Bali harus pakai jas atau pakai kimono? Anda bisa menilai apa motivasinya. Jadi ya, pengaduan pertama Hotma Sitompul kalah telak. Sekarang pengaduan kedua, saya mengadukan 4 orang. Kalau yang tadi pengaduan Hotma, kasus kedua Hotman Paris balas. Kan saya pakai teori 3A. Amati, analisa, baru serang. 3A, attack. Kalau mereka kan terlalu cuap-cuap di TV terus. Saya adukan mereka. Dan karena si Hotma
Sitompul adalah prinsipal dalam kasus tersebut, bukan sebagai advokat, maka dia tidak ikut dihukum. Yang dihukum adalah pengacaranya. Saya tadi dengar jelas Partahi Sihombing dihukum di diskors, tidak boleh praktek 3 bulan. Sedangkan Muarakarta 6 bulan. Saya, ya kalau Tommy gimana tadi? Hah? Gitu ya? Kalian dengar nggak? Aku nggak kurang dengar ya, karena udah keburu kegirangan. Jadi, saudara Partahi, saudara Muarakarta, saudara Tommy Sihota, Anda harus berterima kasih sama saya. Saya tidak pernah melihat Anda masuk TV. Setelah kasus ini, gara-gara kepopuleran Hotman Paris, Anda jadi sering masuk TV. Harusnya Anda berterima kasih sama Lain ini. Ya, nama Anda jadi terangkat. Anda tidak perlu meragukan lagi kepopuleran Hotman Paris, tapi saya tidak pernah sombong. Hal lain, Anda mengatakan saya tutup mulut. Anda mengatakan saya kaleng rombeng. Anda mengatakan saya pedagang kolor apa? Bahkan ada juga kata-kata, katanya tahun 2000 itu Hotman masih mencangkul. Tahun 2000 Hotman sudah naik Ferrari loh. Istri saya 3 orang artis terkenal. Cut Keke, Sophia Lacuba. You don't know me because nobody knows you. You don't know me because nobody knows you. Oke? Hotman sudah puluhan kali terkenal tapi tidak sombong. Hotman setiap bicara selalu legal mind-nya, selalu otak hukumnya jalan, melindungi saya dan melindungi klien saya. Hotman tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar sekalipun terhadap lawan. Benar nggak Bu Desi? Hotman tidak pernah menghina sesama pengacara, tapi Anda mengucapkan kata-kata yang sangat kasar terhadap saya. Saya tetap tenang, karena memang Hotman terlalu populer, terlalu banyak klien dibanding Anda. Dan sekarang Anda telah dihukum oleh Peradi. Tolonglah bertobat. Dan saya tetap akan mengajukan banding. Hukuman 6 bulan terhadap Muarakarta terlalu ringan. Dia kan DPN, Dewan Penasihat apa? Di Peradi. Masih ingatkah Anda betapa teganya Anda mengarang cerita? Anda mengatakan Desi mencuri uang dari brankas. Semula dikatakan puluhan miliar, kemudian berubah menjadi surat berharga. Tega banget kau mengatakan itu. Ternyata kau tidak buktikan. Mana mungkin Desi mempunyai uang puluhan miliar dari suaminya? 1 kios pun belum ada sampai hari ini. Ya, tega Anda mengatakan begitu. Tega juga Anda mengatakan Desi selingkuh kembali dengan wanita lain, dengan laki-laki lain. Hah? Dengan laki-laki pria lain. Padahal selama 4 bulan pertama, ya, Hotman mengatakan saya sudah larang dia kembali. Padahal selama 4 bulan pertama dia keluar dari rumah, tidak ada komunikasi apapun ya antara Hotman dan nama Desi. Jadi bagaimana bisa Anda mengatakan bahwa Desi itu Anda menasihati agar jangan pergi kembali? Anda mengatakan menuduh dia selingkuh, tidak ada bukti. Anda menuduh dia mencuri, tidak ada bukti. Anda menuduh dia juga sampai AC busuk aja Anda persoalkan. Ya, AC busuk. Hotman, AC busuk kau persoalkan sama uang. Ya, Hotman tetap diam. Ya, karena memang beda. Kalau istri saya dapat ratusan ruko, dapat puluhan villa, tapi tidak teriak-teriak. Oke? Jadi pengacaramu sudah dihukum. Ya, Anda tolong bertobat. Tapi saya akan tetap banding agar dipecat karena kata-katanya sangat kasar, terutama kepada klien saya ini. Sudah nggak dapat apa-apa, dituduh mencuri. Sudah nggak dapat apa-apa, dituduh selingkuh. Udah itu tanah ibunya, ya, dia dibangun tembok. Ya. Habis itu saya disuruh pecat dengan syarat agar bisa berdamai. Saya akan tetap melindungi klien saya. I will fight for her.
dan aku menghadapi kau semuanya. Itulah Hotman Paris. Salam Hotman Paris, tepuk tangan semua. Kencangkan ya Bu. Ini boleh dipublish tadi kan Hakim udah bilang boleh. Siapa? Aduh. Di Dewan Peradilan itu adalah majelis hakim yang sangat terhormat dan keputusannya harus kita hargai, dan saya pikir juga sudah seadil-adilnya. Masih kurang berat kan hukumannya? Anda dituduh mencuri, ada dituduh selingkuh, pengacara kamu dihina begitu. Setuju nggak saya banding agar mereka dipecat? Setuju? Kita akan banding, setuju? Seorang wanita tidak akan pernah lemah, apalagi didamping oleh pengacara undefeatable. Siapa kamu kami hadapi? Kami tidak banyak mulut, but kualitas hasil. You see that? I'm a man of quality. Oke? Salam Hotman Paris, Desi, Randy, dan Bam.